Ya, salam, selamat malam Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi, masih melanjutkan pertemuan kita yang lalu tentang huruf Ibrani. Dan kali ini kita akan lanjut kepada huruf yang ke 13, yaitu mem. Mem memiliki nilai numerik 40. Mem memiliki bentuk akhir yang seperti buku. Mem itu melambangkan hati yang patah. Ini soal memnya. Hati yang patah itu dituliskan di dalam Mazmur 51 ayat 19, di mana dikatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa-jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur itu melambangkan hati yang patah. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini adalah ungkapan dari pemazmur, yaitu Daud. Nah, mem itu memiliki kata yang paling dekat dengan mim. Mim itu sendiri berarti air. Dalam banyak bahasa, bunyi M berhubungan dengan laut dan ibu. Kata ibu dan air seringkali sangat mirip dalam bahasa Ibrani-nya. Tidak hanya dalam bahasa Ibrani, tetapi juga dalam bahasa Prancis. Prancis untuk laut itu adalah mer. Jadi kalau ditulis dalam Ibrani-nya dia mer, huruf depannya, dan kata Prancis untuk itu adalah mere. Saya nggak bisa baca dalam bahasa Prancis yang benarnya. Pokoknya sesuai dengan ejaan yang tertulis gitu aja. Dalam bahasa Ibrani, laut adalah yam. Kata ibu dalam bahasa Ibrani adalah am. Gitu. Jadi mem ini memiliki kata-kata yang berhubungan dengan mem adalah ibu, air, kemudian juga yang ini tadi ya, ibu dan air dan laut. Nah, mem kalau kita hubungkan dengan ibu, kita itu selama 9 bulan mengapung di dalam air asin rahim ibu. Mama adalah kata pertama yang diucapkan oleh bayi, yaitu dengan huruf depannya M. Kata Ibrani untuk belas kasihan dan cinta kasih adalah rahimim. Jadi ketika kita lihat rahimim itu adalah belas kasihan yang lembut diakhiri dengan kata mim. Rahimim yang merupakan kata untuk air mim. Mem dalam huruf Ibrani terkait dengan semuanya itu, entah disengaja atau tidak, tapi yang saya percaya adalah semuanya by design Allah melambangkan belas kasihan dan cinta kasih. Jadi mem itu melambangkan belas kasihan dan cinta kasih Allah. Mem adalah tadi angkanya adalah 40. Sebagai angka 40 dia membawa hasil. Kalau kita lihat di dalam Alkitab tuh puasa 40 hari, air bah 40 hari, kemudian apa lagi tuh? Kemudian ini kita lihat orang Israel mengembara 40 tahun, Yesus berpuasa selama 40 hari. 40 adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah siklus penuh. Jadi ketika 40 dilambangkan dengan mem, 40 itu artinya adalah siklus penuh. Siklus penuh, kalau kita lihat sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari. 40 hari, 40 malam. Nah, 40 hari, 40 malam itu adalah berbicara tentang siklus penuh. Sesudah itu ada sesuatu yang baru terjadi. Demikian juga ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 40 tahun lamanya, mereka harus beredar di padang gurun. Tentu dalam makna lain pasti akan berbeda. Namun siklus 40 ini mengandung arti sebagai siklus penuh, artinya komplit, lengkap semuanya untuk menuju pada sesuatu yang baru. Kalau kita kaitkan dia dengan bangsa Israel, 430 tahun lamanya mereka diperbudak di Mesir. Mesir itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Misraim. Misraim kalau diterjemahkan dia artinya adalah rahim. Seperti tadi rahimim. Rahim kemudian juga berarti inkubator. Bangsa Israel yang datang cuma berapa 70 orang menjadi ketika keluar setelah 430 tahun lamanya itu jumlah mereka jutaan.
Dan ketika mereka keluar jeritan tangis mereka sampai di hadirat Tuhan, pada saat mereka ditekan di Mesir, diperbudak di Mesir, mereka menangis dan berseru kepada Tuhan. 40 hari dalam perjalanan bangsa Israel itu adalah menuju pada siklus yang baru. Siklus yang baru yang dimaksud apa? Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah namun memiliki mentalitas budak. 430 tahun dijajah dengan diperbudak, maka mentalitasnya adalah mentalitas budak. Sementara Allah kita tidak bermaksud memiliki sebuah bangsa pilihan dengan mentalitas budak. Maka dia bawa ke dalam sebuah siklus untuk menggenapi dan mempersiapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang gagah perkasa, yang disegani seluruh dunia. Itu nanti kalau Bu Lucy baca bukunya yang Jerusalem Code, itu ada penjelasan. Kenapa bangsa Israel hari ini menjadi produktif, baik secara militer, ekonomi, kemudian dalam segala hal dia disegani. Nah, karena apa? Dia sudah melewati siklus 40 tahun. Kemudian, nah ini adalah ringkasannya. Jadi, secara ringkasan mem itu adalah hati hancur yang menguras semua rasa sakit untuk diisi dengan kasih Tuhan. Jadi mem, ketika kita bicara tentang mem, dia bicara tentang hati yang patah, hati yang hancur lebur. Dengan hati yang hancur lebur itu seharusnya kita jangan mengeraskan hati. Sama seperti halnya seperti tanah liat. Ketika dia dipilih oleh Allah untuk dijadikan tembikar, Allah itu memilih tanah liat itu bukan karena kebetulan. Lalu diremes-remes, diinjek-injek sampai lembut. Begitu yakin seorang tukang penjunan itu dengan tanah liat itu, bahwa tanah liat ini sudah siap dibentuk, dia taruhlah di atas penjunan itu. Kemudian dibentuknya. Tetapi dalam proses perjalanannya, diremukkan, dihancurkan, dibanting, dikasih air, kerikil-kerikilnya dibuang, itu menguras rasa sakit bagi manusia. Gitu. Nah, ketika udah mulai terbentuk nih tembikarnya, tetapi di ujung finishingnya itu ternyata masih ada sisa batu, tukang penjunan pasti tidak akan mengambil batu itu, membuang lalu membentuk lagi, karena hasilnya pasti akan retak. Maka tukang penjunan itu akan mengambil kembali tembikar itu yang sudah jadi, yang masih basah, dia hancurkan lagi, dia lembutkan lagi, sampai memang benar-benar tanah liatnya siap dan sampai selesai programnya jadi. Tembikar itu misalkan mau dijadikan vas bunga, mau dijadikan hal-hal lain, itu memang benar-benar sudah bebas dari batu kerikil dan lain sebagainya. Demikian juga kita sebagai manusia, kalau kita memiliki hati yang hancur, ketika Tuhan proses hidup kita untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita mulai mengeraskan hati, maka kita akan diambilnya lagi, diremukkannya lagi, dilembutkannya lagi, supaya kita siap menjadi bejana Tuhan. Mem itu menyingkatkan pengetahuan Tuhan. Mem itu berbicara tentang memori akhir, pengetahuan Tuhan yang tersembunyi. Hidup kita ini saat ini berjalan dalam siklus. Disadari atau tidak bahwa kita sedang berjalan dalam sebuah siklus kehidupan. Contoh sederhana dari sisi fashion saja. Dari tahun ke tahun kelihatannya berubah-ubah, tapi sebenarnya fashion itu ada siklusnya. Model rambut juga ada siklusnya. Satu waktu akan muncul kembali. Nah, demikian juga dengan mem ini yang melambangkan siklus. Mem juga berarti bahwa belas kasihan dari cinta kasih Tuhan.